Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Kampung Tumbal. Perkenalkan, namaku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Kala itu, aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar di Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan bertajuk Live In di satu desa yang masih di Jawa Tengah juga. Live In adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh selama beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahku dan dilakukan satu angkatan saja setiap tahunnya. Hari itu hari Selasa. Kita berangkat dan kumpul di sekolah untuk menaiki bis yang disewa sekolah. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah open gitu sama sekolahku. Karena setiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri untuk menjadi TKI. Kalau enggak, ya merantau ke kota-kota besar. Jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang enggak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede. Kayak si Mutia dan Lutfi, temanku, dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Kamarnya ber-AC, bathtub di kamar mandi, dan wifi-nya kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda. Kita panggil saja Bu Asih. Tinggal di rumah gubuk yang menurutku tidak layak buat tempat tinggal. Bu Asih ini seorang janda beranak 2, tapi anaknya pergi merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asih ini berada di paling depan kampung, pinggir jalan. Kalau siang suasananya ramai, tapi kalau malam sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu yang berkasur tipis. Lampunya berwarna oranye. Tahu kan bolam kuning itu? Jadi cahayanya remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandinya tidak berlampu, terletak di bagian belakang, samping kebun. Sedih banget aku ngerasainnya. Pertama datang kami disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makanan dan minuman waktu itu. Setelah makan, kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung, terus dikaretin ya, ujar Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. Emang kenapa ya, Bu? Tanyaku polos yang memang gak ngerti buat apa. Biar aman, Dek, gak dicuri, ujar Bu Asih sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurinya, Bu. Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tidak kasat mata, jawab Bu Asih tenang. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar ya, mau istirahat dulu, sambil menarik tanganku. Bu Asih mengangguk saja. Sesampainya di kamar, Maya terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan yang dimaksud Bu Asih? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP. Maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul, bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih Mai? Tanyaku masih gak percaya. Aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali gak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini seperti tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih.
Hanya beberapa orang yang tidak pakai pesugihan, termasuk Bu Asih. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik, Dek, ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam penasaran mendengarkan cerita Bu Asih. Ada yang sadis. Demi kedudukannya, rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan, hampir tak terdengar. Kami berdua terbelalak. Jujur awalnya aku gak percaya. Masa iya sih ada orang setega itu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal saja. Biar ibu yang beresin, ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh, Bu, ceritanya kan belum selesai. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk depan TV dulu ya. Tunggu ibu beresin ini semua. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kepala desa sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari, istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal. Dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Iya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu sedang ada acara dan menginap di rumah saudaranya selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia berjalan sendirian di pinggir jalan. Tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang tidak wajar adalah posisi kecelakaannya. Dia berjalan, tapi kenapa bisa sampai terlindas truk dan posisinya di tengah jalan? Waktu itu minim saksi, jadi nggak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih diceritakan bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asih tidak bisa tidur. Gak ngerti apa yang membuat Bu Asih gak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asih mendengar suara orang mengetuk pintu. Bu Asih mencerna suara itu. Sepertinya dia tidak asing dengan pemilik suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, dia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi, dan ada suara lirih di luar pintu. Bu Asih, tolong aku. Bu Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Suaranya terdengar seperti suara Bu Prapto. Bu Asih yang takut tapi penasaran, akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati sosok Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran, karena kecelakaan tidak wajar seperti itu sudah sering terjadi di depan rumahnya. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Iya, putus-tus, kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan, tapi tiba-tiba meninggal. Namun baunya sudah busuk sekali, seperti sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makanan, ia harus dituruti. Mau dimakan atau mencarikan makanan. Malam itu aku dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, udah malam. Kalian tidur, Ki?
Kalau bisa usahain harus tidur dengan cepat ya. Terus kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi seperti belum pulas benar. Pukul 1 malam, aku masih asyik menatap layar HP, hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya aku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan sumber suaranya seperti ada di depan kamar. Bu Ase, ada apa Bu? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan." Hampir copot jantungku. Itu Bu Asih nangis, ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asih deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Aku tak menghiraukan ucapan Maya. Sambil berjalan pelan mendekati pintu, kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini, sungguh tidak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menuruti saja ucapan Maya. Kulihat seseorang sedang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Aku berjalan mendekatinya dan kupanggil, "Bu Asih." Orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya aku. Tampak wajah keriput hitam legam dengan senyum nyeringai. Giginya hitam dan matanya merah. Tangannya menjulur seolah akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat, aku langsung berlari memasuki kamar. Ku banting pintu. Wajahku pucat dan ketakutan. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Aku lari ke atas kasur di sebelah Maya. Maya malah menangis. Aku yang ketakutan banget juga ikut nangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian nangis?" ucap Bu Asih khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu aja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ucap Bu Asih geram. "Bu, saya mau pulang," ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasakan. Dia pasti takut kalau disalahkan orang tua kita. Aku juga tahu, ini semua bukan kesalahan Bu Asih. "Udah, Mai, di sini cuma 4 hari kok. Sabar dulu ya," ucapku menenangkan Maya. "Ini hari pertama, Lundin. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini?" Rengek Maya dengan tetap menangis. "Udah, Mai, kita istirahat yuk. Udah aman kok." Aku masih bersabar menenangkan Maya. "Udah, Dek. Kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, depan pintu kamar. Bu Asih, tidur aja di kamar. Kasihan juga. Besok Bu Asih jualan," ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun. Aku baru terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajaknya berwudu. Awalnya dia nggak mau karena takut, tapi kupaksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya, karena Maya harus berkumpul dengan anak IPA dan aku berkumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk membersihkan desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok mencabut rumput, yang cewek menyapu dan menyiram tanaman. Sambil beristirahat sebentar di teras kantor itu, kami ngobrol. "Tadi malam, aku nggak bisa tidur nyenyak," keluh Gilang.
Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, kepalaku kayak ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata, gak ada siapa-siapa tapi, ucap Gilang. Ih, serem. Syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu. Mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita, tapi aku takut. Din, ngapain kamu diem aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja, ucapku. Halah, kamu mah cuma gitu lang. Lah aku, lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam, aku sama Rizka lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan. Tiba-tiba, bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget. Aku langsung aja lari masuk rumah. Rizka aku tinggal. Tapi dia nggak nyusul-nyusul aku lari. Dia malah pingsan. Cerita Dinar membuat bulu kuduk kami semua berdiri. Belum selesai bercerita, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Sebuah kelapa tua yang berwarna coklat terjatuh dari atap ke tanah. Sepintas tak ada yang aneh, tapi sebenarnya di sini nggak ada pohon kelapa. Aneh kan? Kita nggak banyak omong, langsung lari deh dari kantor itu. Kau sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang buat aku nggak nyaman, itu tatapan Pak Prapto ke aku. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu, Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Is, jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 5 sore, ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Aku mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Beliau seperti tidak asing. Ternyata Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Usianya belum terlalu tua. Mungkin masih sekitar 40 tahun. Kaget. Perasaan tadi siang masih lihat beliau di kantor kepala desa. Ya memang takdir Allah gak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat. Ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah gak tahu orangnya yang mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asih memanggil kami. Iya Bu. Kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Dek, Ibu mau melayat. Tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan, itu sudah ada di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang? Apa nunggu Bu Asih? Tanyaku. Ntar aja deh, Din. Aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku. Bakal di sini sendiri. Tapi aku tetap bersikeras tenang. Sok pemberani. Ya udah, jangan malam-malam tapi ntar Bu Asih khawatir. Pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh. Aku beraniin di rumah sendiri. Biar gak suntuk. Aku pun menyalakan TV sambil memainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame aja biar gak sunyi. Aku dari awal sudah bilang ya kalau rumah Bu Asih ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang itu lumayan rame. Tapi kalau malam, sepi banget. Atarisya berkumandang. Aku mau sholat tapi gak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, aku gak berani guys. Akhirnya mohon maaf, aku tunda sholat. Apalah daya, antara iman dan ketakutan malah lebih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Langsung gue beranjak bergegas membuka pintu. Ketika aku buka,
Gak ada siapa-siapa. Langsung cepat-cepat ku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Tetapi kali ini terdengar suara salam. Assalamualaikum. Suara seorang pria yang tidak asing. Itu suara Pak Prapto. Untuk apa beliau ke sini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia ke sini? Buru-buru ku buka pintu lagi. Yang membuat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi? Gak ada orang lagi. Ku banting pintu lebih keras. Langsung lari ke tempat TV lagi. Kulihat jam di HP pukul 19.47. Tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Ku keraskan volume TV. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli aku gak berani nengok. Tapi tetap kupaksakan. Ia masuk, ternyata Bu Asih. Alhamdulillah, aku lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung berjalan ke arah kamar beliau. Kak Bu Asih, diem aja ya. Kenapa nggak nyapa aku atau mencari Maya? Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selama beberapa menit aku mendengar suara tangis sesenggukan Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Suara tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Untuk sejenak, aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asih. Ingin aku samperin beliau, namun kuurungkan karena merasa tidak sopan aja gitu. Aku pelankan volume TV dan mendengarkan tangisan Bu Asih. Sungguh, aku merasa iba. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Ada pesan WA dari Maya. Cuy, aku pulang jam 10 ya ntar. Oke, Bu Asih sudah pulang kok, tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP-ku berdering panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asih, emang sudah pulang, Din? Udah tuh, Mai. Tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih ya, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asih memang punya HP jadul guys, jadi cuma bisa SMS. Coba kamu buka SMS dulu, Ki. Ku matikan telepon dan ku buka SMS dari beliau. Dek, Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat duluan aja ya. Gak usah nunggu Ibu. Isi tulisan di SMS itu. Kulihat pesan itu masuk 5 menit yang lalu. Terus yang masuk ke kamar Bu Asih dan menangis itu siapa? Tiba-tiba suara tangisan di kamar itu berubah. Jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Tubuhku terasa kaku. Jantung sudah hampir copot. Keringatku menetes. Tidak terasa, badanku juga ikut bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih. Hingga akhirnya sosok itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat wajah hitam legam, gigi hitam, dan bermata merah. Dia tersenyum kepada aku. Dan saat itu, aku tidak mengingat apa-apa lagi. Aku pingsan. Kurasa badanku panas sekali. Aku coba membuka mata. Di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku yang lainnya. Aku terkejut sekaligus heran. Apa yang sedang terjadi? Aku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu, Dek. Tiduran aja. Ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemas banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Aku mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Iya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Dan setelah itu, aku tak sadarkan diri. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman aja. Tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asih. Ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini,
Tapi sudah menyiksa. Aku telepon bapakku aja biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang sudah memegang HP seperti akan segera menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mai, kamu harus mikirin kita semua. Bu Asih, sekolah kita, dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan? Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku sudah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Bu Asih menampar Maya. Tolong, kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah ke sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya ke Bu Asih. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Ancaman Bu Asih membuat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku makin pusing. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya ketika aku membuka mata, Bu Asih tertidur sambil duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, ku goyang-goyangkan badannya. Dek Andin sudah bangun, ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafkan ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa, Bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam. Kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok, Bu. Ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar. Ucap Bu Asih sambil menatapku. Benar gimana maksudnya nih, batinku? Maksudnya, Bu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau. Tapi mereka sudah meninggal, dijadikan tumbal sama suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Saking takutnya, aku sadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakal nyakitin kamu. Yang penting, kamu gak macem-macem sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Nafasku tertahan, dan dadaku terasa sesak. Bu Asih kembali tersenyum. Khas Bu Asih seperti biasanya. Sudah, kamu mandi sana, Dek. Sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku berangsur normal dan serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih? Pukul 9 pagi di hari Kamis. Semua dikumpulkan untuk apel acara yang akan dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya, tapi tidak kutemukan. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. Hai Ines, Maya di mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, sudah sembuh? Kamu nggak tahu ya? Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dia dibawa pulang deh ke rumah. Senyum Ines. Hah? Ini seriusan? Tanyaku tidak percaya.
Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asi itu orang jahat? Tak bisa aku percaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini adalah hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan kepada aku oleh teman-teman. Namun kali ini, aku tidak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita, atau lebih tepatnya, aku takut sama Bu Asih. Sialnya, nanti itu malam Jumat, dan aku harus tinggal berdua sama Bu Asih. Yang baru ku ketahui, ternyata dia lebih menakutkan dari Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercanda gitu kan, aku hanya diam. Gak tahu kenapa aku merasa gak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Aku takut Paya kenapa-kenapa. Kulihat, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi, karena baju kita seukuran. Oh ya, rumah Bu Asih dan rumah asuh Mutia ini agak jauh. Bu Asih kampung 1, ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan rimbu dan serem. Gak ada penerangan. Adzan maghrib telah tiba. Aku, Mutia, dan Lutfi lantas menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP-ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tidak kuhiraukan. Aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu adzan Isya, tidak terasa 2 juz telah kubaca, hingga adzan Isya berkumandang. Aku melanjutkan sholat Isya kemudian kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 7:30 malam aku telah selesai. Kulihat HP, ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman-teman yang berada di satu kampung bersamaku. Dek, di mana? Ibu khawatir. Khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur, karena sudah lelah sekali. Aku sama sekali tidak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru kupejamkan mata, aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asih, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai ke sini. Aku menangis kala itu, dan tidak mau kembali ke rumah itu. Aku takut. Tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik melihat wajah dia. Toh, dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu, aku akhirnya luluh mau pulang ke rumah Bu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya itu kan suaminya, pikirku. Sesampai di rumah Bu Asih, aku sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih menghantuiku. Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya. Biar Dek Andin gak takut. Bu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya dengan senyuman. Seperti biasa, yang membereskan semuanya Bu Asih. Aku langsung masuk kamar karena aku benar-benar capek banget. Dan badanku sakit semua. Tak terasa aku sudah tertidur pulas dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat, dan aku berusaha lari. Namun dia ada di mana-mana. Suara tawanya yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku. Badanku panas dan berkeringat banyak. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja. Gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku sepertinya salah menilai Bu Asih. Ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengompres keningku dan menemani sepanjang malam. Hingga subuh aku terbangun. Badanku sudah baikan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini adalah hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir aku habiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba, aku dapat pesan dari Maya.
Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu Asih mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati. Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku nggak ngerti deh, balasku. Kutunggu hingga setengah jam, Maya tidak membalas. Bu Asih di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba, ku dengar ada orang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya aku. Seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih dengan keadaan badan hancur. Aneh bukan? Aku tidak mengenali orang tersebut. Namun yang ku tahu, dia seorang wanita. Aku mendengar orang-orang menyebut nama Mbak Tuti. Aku ingin muntah dan pingsan karena melihat kecelakaan tragis seperti itu. Bu Asih mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Bu, Mbak Tuti itu siapa? Tanya aku. Itu sekretarisnya Kades, si Pak Prapto. Kemarin istrinya. Terus Pak Joko pegawai kantor desa. Pak Parmin tukang kebun kantor Kades. Sekarang Mbak Tuti sekretaris dia. Emang kejam si Prapto. Bu Asih geram. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi aku di warung nggak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini kamu yang diincar sama Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku? Sampai mau dijadikan tumbal. Sumpah, aku geram banget sama Pak Prapto. Terus, saya harus gimana, Bu? Saya takut, dengeku. Tenang saja, nanti kamu saya bantu. Jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih tampak tulus banget. Sore itu, Bu Asih menyiapkan sesajen di meja makan. Dan bahkan ada darah ayam segala. Dek, Ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ujar Bu Asih. Terus caranya gimana, Bu? Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih kemudian menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja itu, di depan sesajen. Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya, pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dek. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu mau mati? Bentak Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. Nah, nurut ya, Dek, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku dan tersenyum. Adzan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tidak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya nggak boleh kemana-mana. Aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka paksa pintu rumah Bu Asih. Tanpa seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Nenek tua itu memasuki rumah Bu Asih dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Jantungku berdegup kencang, badanku memanas. Nggak usah takut ya, Cuk. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya. Sungguh sangat menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencekiku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu. Aku meronta sampai menyan dan sesajen di meja hancur berantakan. Cengkeraman nenek itu benar-benar kuat dan sampai aku gak bisa bernafas. Aku tendang nenek itu sampai cekiknya terlepas. Dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk dan beranjak hendak lari. Tiba-tiba nenek itu sudah berubah wujud menjadi sebuah sosok berbulu yang tinggi, bermata merah, dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang.
Kakiku digenggamnya dengan kuat sekali hingga aku terjatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak, tapi tidak terdengar. Lalu makhluk itu mencekiku kembali, hingga terdengar teriakan. "Cukup! Berhenti!" Teriak seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku setelah tahu orang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai menabrak tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Aku berusaha berdiri dan hendak lari, tapi dijakarnya kakiku, dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih ada bekas luka waktu itu, sampai sekarang. Tubuhku lemas. Kulihat, makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit datanglah beberapa orang lagi. Salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku. Tapi aku tidak sadarkan diri hingga aku tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku sadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam karena lemas dan tidak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca surat Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kaget. Aku yang tadinya lemas, jadi bangun terduduk. Takut banget soalnya. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tidak kukenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang kuingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-elus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya tubuhku sudah mendingan, dan teman-teman sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat, Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditutup pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor Kades. Awalnya aku menolak. Jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku beginikan karena dia. Dari awal Bu Asih sudah bilang, orang yang paling tega menumbalkan istrinya itu Pak Prapto. Sudah, Din, kita ikut aja, biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk itu. Sesampainya di sana, sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo, kepala sekolah kami, dan Bu Indri yang sudah menyembuhkan kelukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya, Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi intinya, aku salah menilai Pak Prapto ini. Dia sebenarnya baik, dan warga di sini tidak ada yang memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu, ya Bu Asih, wanita tua yang menerorku. Itu peliharaan dia. Dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan masih banyak lagi. Awalnya Bu Asih ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung halamannya, dia membawa 2 orang anak hasil hubungan gelapnya selama bekerja sebagai TKI. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya serba pas-pasan. Sehingga dia berpikir untuk memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini ya rumah peliharaan Bu Asih. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asih. Sebenarnya dari awal, yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya. Tapi ternyata si Maya ini punya penjaga dan kebetulan memiliki kelebihan. Jadi akulah yang terkena imbasnya. Si Maya sebelumnya geger ingin pulang. Karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Sekarang Bu Asih menghilang dan masih dalam pencarian. Keluarga dan Pak Prapto pun tidak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku sudah nggak kuat.
Pengen untuk Bu Asih, tapi ya gimana? Aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan dengannya lagi. Kalau soal tuyul itu memang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Hanya saja, tuyulnya suka lari ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena takut dan masih trauma, aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live indie tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah, tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Sekarang, yang masih tersisa hanyalah bekas luka di kaki sampai leher. Namun aku sangat bersyukur masih bisa hidup. Demikianlah pengalaman horor yang dialami oleh seseorang ketika menjalani program sekolah di suatu kampung yang ternyata itu adalah kampung tumbal. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.